Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terkhususnya untuk Bapak Dr. Andes Adekosasi selaku dosen mata kuliah IMLA. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penulisan hamzah sebagai salah satu uh, untuk memenuhi tugas mata kuliah IMLA tentang materi penulisan hamzah. Langsung aja, yang pertama ini di sini itu dijelaskan ada 2 bab yang akan diterangkan dalam materi ini. Yang pertama itu ada penulisan hamzah di tengah kata, terus yang kedua itu ada penulisan hamzah di akhir kata. Terus langsung aja ke bab pertama, penulisan hamzah di tengah kata. Huruf hamzah dapat ditulis di tengah kata dengan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama itu ada hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya. Jadi huruf hamzah di tengah kata dapat ditulis di atas nabroh dengan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, apabila huruf hamzah memiliki harokat kasroh. Contoh di sini ada afidah. Jadi kan di sini disuruhnya itu ada huruf hamzah memiliki harokat kasroh. Sedangkan huruf hamzah itu harus berada di atas nabroh ya. Jadi di sini contohnya ada afidah. Hamzah di sini ditulis di atas nabrohnya dengan harokat kasroh. Jadi dibaca afidah. Terus yang kedua, apabila huruf hamzah berharokat fathah atau domah yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Di sini itu contohnya itu ada nasyiun. Jadi huruf hamzah itu terletak di atas nabrohnya dan dengan berharokat domah. Di sini contohnya ada nasyiun. Terus yang kedua contohnya ada wi'am. Huruf hamzah di sini terletak di atas nabrohnya dan berharokat fathah. Jadi dibacanya wi'am. Terus yang ketiga, apabila huruf hamzah berharokat fathah dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat sukun. Contohnya di sini ada hayata. Jadi di sini huruf hamzahnya itu terletak di atas nabroh ya. Sedangkan harokatnya itu harokat fathah. Jadi dibacanya hayata. Terus next. Terus selanjutnya ada hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu. Tulis di atas wawu. Di sini contohnya ada huruf hamzah di tengah kata dapat ditulis di atas wawu dengan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama itu ada huruf hamzah berharokat domah. Huruf hamzahnya jadi harokatnya domah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya di sini ada akro'uhum. Jadi huruf hamzahnya ditulis di atas nabroh wawu, ditulis di atas huruf wawu dan berharokat domah. Dan sebelumnya ada huruf ro yang berharokat fathah. Jadi dibacanya akro'uhum. Terus yang kedua ada huruf hamzah berharokat domah dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Di sini contohnya ada mas'ul. Di huruf hamzahnya itu ditulis di atas wawu dan harokatnya itu domah. Dan sebelumnya itu ada huruf sin berharokat sukun. Jadi dibacanya mas'ul. Terus selanjutnya ada huruf hamzah berharokat sukun. Hamzahnya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat domah. Jadi huruf sebelum hamzah itu berharokat domah. Contohnya di sini ada mukminin. Di sini itu hamzahnya itu terletak di atas huruf wawu dan harokatnya itu domah, sedangkan huruf sebelumnya itu ada huruf mim berharokat. Di sini kan hurufnya itu sukun, huruf hamzahnya. Sedangkan huruf sebelumnya itu berharokat domah, jadi dibacanya mukminin. Terus yang keempat ada huruf hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat domah. Contohnya fuad. Di sini huruf hamzahnya itu berharokat fathah dan huruf sebelumnya ada huruf fa berharokat domah. Fuad. Terus selanjutnya ada hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas alif. Huruf hamzah di tengah kata dapat ditulis di atas huruf alif dengan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama ada huruf hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat
juga. Jadi dua-duanya itu jadi si hamzahnya fathah dan huruf sebelumnya fathah. Contohnya di sini ada sa'ala. Jadi huruf hamzahnya di sini berharokat fathah dan ditulis di atas huruf alif, dan huruf sebelumnya itu ada huruf sin berharokat fathah. Terus yang kedua ada huruf hamzah berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi di sini contohnya ada ro. Jadi huruf hamzah di sini berharokat sukun dan sebelumnya itu ada huruf ro berharokat fathah. Terus selanjutnya huruf hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun selainnya. Jadi huruf hamzahnya itu berharokat fathah dan huruf sebelumnya itu boleh huruf apa aja, yang penting harokatnya sukun. Tetapi selainnya, di sini contohnya ada masalah. Jadi di sini huruf hamzahnya berharokat fathah dan terletak di atas alif, dan sebelumnya itu ada huruf sin berharokat sukun. Terus next, ada hamzah yang berada di tengah kata ditulis bersendirian. Jadi hamzahnya itu ditulis bersendirian. Kayak beda dari yang lain, dari yang sebelumnya di atas nabroh atau ya, terus ada yang di atas wawu, ada yang di atas alif. Tapi kalau di sini itu ditulisnya bersendirian. Jadi dia itu berdiri sendiri, nggak di atas huruf manapun. Di sini itu huruf hamzah di tengah kata dapat ditulis bersendirian dengan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama ada huruf hamzah berharokat fathah dan sebelumnya huruf alif. Contohnya ya tasa, di sini kan huruf hamzahnya di tengah kata bersendirian juga. Terus sebelumnya ada huruf alif yang eh, yang nyatu sama sa. Jadi sa-nya itu panjang, tetapi sebenarnya ini alif. Jadi ya tasa. Terus yang kedua huruf hamzah berharokat fathah. Ini huruf hamzahnya harokatnya fathah dan sebelumnya huruf sukun. Di sini contohnya ada muru'ah. Di hamzahnya itu harokatnya fathah dan huruf sebelumnya itu ada huruf wawu berharokat sukun. Terus yang ketiga ada huruf hamzah, ada alif tanwinnya karena nasab dan sebelumnya bukan huruf ya. Jadi di sini contohnya itu imro'a. Jadi huruf hamzah di sini itu terletak di akhir kata, terletak di tengah kata, tapi ada huruf alif sama tanwinnya. Terus sebelumnya itu ada huruf ro berharokat fathah. Terus selanjutnya bab 2 ada penulisan hamzah di akhir kata. Huruf hamzah dapat ditulis di akhir kata dengan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama ada hamzah ditulis di atas nabroh. Nabroh itu disebut juga dengan ya. Huruf hamzah ditulis di atas nabroh apabila huruf hamzah didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya di sini ada syalti. Syalti. Ini kan huruf hamzahnya itu di akhir kata, terus di atas nabroh letaknya. Nabroh itu kayak kalau misalkannya tuh sama huruf lain itu kalau misalnya di akhir itu kayak ekor gitu di belakang huruf. Jadi kan di sini kan di huruf to itu di belakangnya itu kayak ada ekor. Nah, itu nabroh. Jadi huruf hamzahnya terletak di atas nabroh dan huruf sebelumnya itu di sini ada to berharokat kasroh. Jadi contohnya di sini ada syalti. Terus yang kedua ada hamzah ditulis di atas huruf wawu. Huruf hamzah ditulis di atas huruf wawu apabila huruf hamzah didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Contohnya di sini ada takafu. Di sini kan huruf hamzahnya terletak di atas huruf wawu, dan ini huruf sebelum hamzahnya itu ada huruf fa berharokat dhammah di takafu. Terus selanjutnya ada hamzah ditulis di atas huruf alif. Huruf hamzah ditulis di atas huruf alif apabila huruf hamzah didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contohnya di sini ada qoro'a. Jadi hamzah di sini itu berdiri di atas huruf alif dengan harokat fathah, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah. Di sini hurufnya itu huruf ro. Jadi dibacanya qoro'a. Terus selanjutnya ada huruf hamzah ditulis secara terpisah. Jadi huruf hamzahnya itu kayak tadi terpisah, tapi ini huruf hamzahnya itu ditulis di akhir kata. Kan tadi kan huruf hamzahnya ditulis di tengah kata. Kalau ini ditulis di akhir kata. Huruf hamzah ditulis secara terpisah apabila huruf hamzah didahului oleh huruf yang berharokat sukun. Contohnya wudu.
Di sini kan huruf hamzahnya itu ditulis di akhir kata, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat sukun. Di sini hurufnya huruf wawu. Terus contoh selanjutnya itu ada jaza. Ya, huruf hamzahnya itu terletak di akhir kata, dan huruf sebelumnya itu ada huruf alif berharokat sukun. Dan yang contoh terakhir itu ada syai'un. Jadi huruf hamzahnya itu terletak di akhir kata, dan huruf sebelumnya itu ada huruf ya berharokat sukun. Syukron, syukron katsiron, akhir kata. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.